Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifatul Afida. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Untuk mendapatkan hasil pemasaran yang sesuai dengan harapan, maka harus mengikuti tahapan-tahapan atau proses pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada pengenalan pasar, yaitu usaha untuk mengetahui potensi pembeli atau konsumen dan mengetahui kebutuhannya. Yang kedua yaitu strategi pemasaran, merupakan tindakan lanjut dari pengenalan pasar yang menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh pasar. Yang ketiga yaitu bauran pemasaran, merupakan alat yang digunakan dalam menjalankan strategi yang dipilih. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini harus dilakukan untuk melihat sejauh mana proses pemasaran dijalankan dan apakah ada perbaikan yang terjadi dalam usaha yang dilakukan. Bagaimana strategi pemasaran bank syariah? Strategi pemasaran bank syariah merupakan suatu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk atau jasa perbankan yang ditujukan pada peningkatan penjualan. Strategi pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu pelanggan, yang kedua yaitu prioritas layanan, yang ketiga yaitu preferensi atau wilayah pasar, yang keempat yaitu saluran distribusi, dan yang terakhir yaitu kondisi perusahaan atau bank syariah. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang marketing bank syariah? Yang harus dilakukan oleh pemasar bank syariah dengan melakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meyakinkan pelanggan akan produk yang tidak nyata melalui presentasi produk yang menarik. Yang kedua yaitu proses penjualan efektif itu tergantung pada ketajaman dan kejelian dalam melakukan pendekatan penjualan. Dua hal tersebut sangat ditentukan oleh kualitas keterampilan pemasaran untuk melakukan total quality service skill, yang dimana dapat diwujudkan jika memperhatikan aspek berikut. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada nasabah, yang kedua yaitu menggali informasi, yang ketiga yaitu pembukaan dengan berikan pernyataan tentang kebutuhan nasabah secara umum atau menjelaskan keuntungan produk secara umum, yang keempat yaitu memberikan informasi, dan yang terakhir ada probing. Probing itu ada dua, yaitu open probes sama closed probes. Keinginan dan pentingnya nasabah bagi bank syariah. Sebagai nasabah tentu memiliki keinginan-keinginan terhadap bank syariah, sehingga nantinya nasabah itu akan menjadi pelanggan bank syariah. Nah, keinginan dapat diperoleh dari bank syariah itu adalah yang pertama, yaitu tersenyum kepada nasabah, disapa dengan ramah, disebut namanya saat berkomunikasi. Yang kedua yaitu didengar dengan baik saat menyampaikan kebutuhan dan kesulitannya, penjelasan atau jalan keluar sesuai dengan keinginannya, tidak membagi perhatian dengan yang lain, cepat tanggap dan akurat, penjelasan pasti mengapa harus menunggu, tidak disalahkan atau didebat, penjelasan logis bila terjadi penolakan, ucapan terima kasih, dan ucapan akhir yang manis. Pentingnya nasabah bagi bank syariah. Yang pertama yaitu nasabah yang membayar gaji pegawai bank. Yang kedua yaitu membuat bank kehilangan nasabah lain atau membantu bank mendapat nasabah lain. Yang keempat yaitu menentukan citra bank. Yang kelima yaitu aset perusahaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu kepuasan nasabah adalah kepuasan bank juga. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan, memiliki sistem yang adil dan payung hukum perundang-undangan. Yang kedua, sesuai dengan prinsip syariah baik dari segi akad, produk, dan penyaluran. Yang kedua yaitu kelemahan. 1. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang ini. Ketiga, kurang merata adanya pelayanan produk ATM bersama. Yang keempat, kondisi yang terbentuk dalam masyarakat adalah bank yang hanya diperuntukkan untuk orang Islam. Yang ketiga yaitu peluang. Yang pertama yaitu pertumbuhan yang sangat pesat dengan pembangunan bank syariah di daerah-daerah. Yang kedua, peluang yang besar dalam penerapan teknologi baru dengan perkembangan IT. Yang ketiga yaitu masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Yang keempat, ancaman. Yang bersatu, pesaing mempunyai teknologi yang lebih canggih. Kedua, banyaknya produk sejenis yang menawarkan banyak keunggulan. Yang ketiga, banyaknya pilihan produk dari perbankan Islam atau perbankan lainnya. Yang terakhir yaitu kekuatan nasabah untuk memilih bank itu cukup tinggi. Apa sih strategi umum yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia? Yang pertama yaitu ada strategi penetrasi pasar. Jadi strategi ini digunakan apabila masih banyak konsumen atau nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasaran kita. Hal ini disebabkan salah satunya karena yang pertama produk kita belum dikenal, yang kedua yaitu pesaing lebih intensif dalam menggarap konsumen atau pembeli sehingga tertarik pada produk kita, yang ketiga yaitu konsumen tidak mengetahui kelebihan dan keunggulan produk kita.
Nah, upaya apa yang dilakukan dalam melakukan penetrasi pasar tersebut? Yang pertama yaitu low price high volume, yaitu dengan harga terjangkau akan meningkatkan penjualan produk. Yang kedua yaitu menambah lokasi atau menambah staf penjualan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan yang cepat. Yang keempat yaitu meningkatkan upaya pengiklanan produk. Dan yang terakhir yaitu melakukan promosi penjualan seperti hadiah, bonus bagi nasabah berprestasi. Yang kedua ada strategi pengembangan produk. Jadi strategi pengembangan produk perbankan merupakan usaha meningkatkan jumlah nasabah dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perbankan, terutama perbankan syariah. Perusahaan dalam hal ini pihak bank itu selalu berusaha melakukan pembaruan atau pengenalan produk baru kepada nasabah yang dapat membantu memudahkan proses transaksi nasabah. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan produk yang pertama yaitu melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan dari konsumen yang dapat dikembangkan. Yang kedua yaitu melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan. Yang ketiga ada di strategi diversifikasi, yaitu strategi ini merupakan pengembangan produk baru tetapi masih berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar baru. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan diversifikasi produk ini, yang pertama yaitu melakukan riset mengenai kebutuhan pasar atau konsumen baru. Yang kedua yaitu membuat produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, strategi pengembangan pasar. Strategi ini tuh dapat dilakukan apabila nasabah yang telah ada itu dianggap bosan atau sasaran konsumen lama itu tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan nasabah baru yang secara geografis atau demografis berbeda dengan pasar yang lama. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan pasar yang pertama yaitu menambah lokasi atau kantor cabang di daerah lain. Yang kedua yaitu strategi jemput bola pada calon nasabah yang selama ini bukan dianggap merupakan pangsa pasar kita. Yang kelima ada strategi integrasi. Strategi integrasi merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para bank yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan bank-bank syariah di Indonesia. Oke, sekian dari penjelasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.